Ibu Fitri Idham Aziz resmi menjadi Ketua Umum Bayangkari pada tanggal 5 November 2019. Di bawah kepemimpinan beliau sebagai Ketua Umum Bayangkari yang juga selaku pembina Yayasan Kemala Bayangkari. Bayangkari berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi anggota secara maksimal, mengukir prestasi, berkontribusi nyata dengan karya untuk bangsa dan negara, mewujudkan Indonesia maju. Sebagai salah satu organisasi wanita terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota biasa per Desember 2020 adalah 352.072 anggota dan 56.204 orang anggota luar biasa. Di era kepemimpinannya, Ketua Umum Bayangkari mengedepankan pelaksanaan program kerja Bayangkari dengan melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah pengurus daerah Bayangkari se-Indonesia. Program kerja dilakukan dengan prinsip efisien dan tepat sasaran. Kunjungan kerja dilakukan dengan hanya beberapa pengurus yang relevan dan berkepentingan. Bertatap muka sebanyak-banyaknya dengan para anggota Bayangkari, Polwan, PNS, PHL, Kepala Sekolah, dan Guru Sekolah Kemala Bayangkari. Tujuan kunjungan kerja ini adalah menyamakan visi dan misi, serta program kerja pengurus pusat yang harus dilaksanakan dengan prinsip dan cara yang sama dan berkesinambungan. Bertatap muka dan interaksi yang menyeluruh diyakini merupakan salah satu cara seluruh anggota mengenali dan memahami pimpinannya, sehingga diharapkan akan mudah menjalankan program kerja Bayangkari. Melanjutkan kepemimpinan para ketua umum pada masanya, Bayangkari terdepan membantu masyarakat terdampak bencana alam. Sepanjang tahun 2020, terhadap bencana alam yang terjadi seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor yang terjadi, menggerakkan Bayangkari di garis terdepan membantu meringankan penderitaan para korban. Bayangkari hadir terdepan, tanggap, cepat, dan tepat sasaran, membantu masyarakat terdampak. Ketua Umum Bayangkari menginstruksikan serentak di seluruh wilayah terdampak. Bayangkari hadir bergerak membantu masyarakat yang membutuhkan. Ketika pandemi COVID-19 mulai mewabah di Maret 2020, seluruh penjuru dunia terdampak pandemi virus ini, tak terkecuali Indonesia. Pada saat itu, Bayangkari berkontribusi memberikan bantuan baik APD untuk tenaga kesehatan. Bayangkari mampu menjangkau puskesmas, rumah sakit di pelosok Indonesia yang sangat membutuhkan. Bantuan lain juga diberikan berupa vitamin dan obat-obatan, juga masker kain, dan bantuan kemanusiaan seperti sembako bagi masyarakat. Tidak terkecuali, kelompok yang rentan terdampak mendapat perhatian khusus adalah para anak-anak dan perempuan, kelompok disabilitas, dan kelompok lansia. Penyaluran bantuan ini dilakukan dengan berdasarkan data yang akurat, dengan prinsip efisien dan tepat sasaran. Dibantu oleh Dinas Polri serta para sukarelawan lapangan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan mengutamakan kesehatan dan keamanan semua pihak. Bantuan kemanusiaan ini diberikan berkesinambungan sejak Maret hingga Juli 2020. Mendukung program sanitasi yang baik dan prasarana kebersihan yang memadai, Bayangkari telah membangun MCK yang layak bagi keluarga yang membutuhkan di Kampung Gedong, Jakarta Timur dan Kampung Jatimurni, Bekasi, Jawa Barat. Perhatian khusus kepada 2.800 tenaga kesehatan Bayangkari di seluruh Indonesia yang menangani COVID-19 diberikan oleh Ketua Umum Bayangkari. Tali ASI sebagai bentuk perhatian dan apresiasi disalurkan melalui seluruh kepengurusan gabungan, cabang berdiri sendiri, dan daerah di seluruh Indonesia. Pemberian bantuan pendidikan akademis dan non-akademis meneruskan program yang sudah ada diberikan dalam porsi yang lebih banyak.
Sepanjang tahun 2020 diberikan kepada 371 anak berprestasi akademik dan 191 anak berprestasi non-akademik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk tingkat SD, SMP, SMU, dan perguruan tinggi. Bayangkari sebagai pengampu posyandu adalah salah satu keunggulan kita. Kembali menggalakkan program posyandu di seluruh Indonesia pada 533 posyandu sebagai bentuk pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, dan lansia. Ketika masyarakat dihimbau untuk beradaptasi sesuai anjuran pemerintah, Ibu Fitri Idam Aziz mematuhi dan memberi contoh kepada seluruh anggotanya tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru ini. Menjadi produktif dan tetap berkarya di masa pandemi dibuktikan dengan kebijakan beliau tentang pelaksanaan kegiatan program-program kerja Bayangkari di setiap seksi. Dengan semangat melakukan aktivitas dan tidak menyurutkan semangat anggota Bayangkari untuk tetap kreatif dan senantiasa mengharumkan nama baik Polri dan Bayangkari dengan media webinar sebagai bentuk aktualisasi kegiatan Bayangkari di masa pandemi ini. Webinar yang diadakan dengan berbagai topik dan narasumber yang merupakan ahli dalam bidangnya diharapkan dapat memberikan pencerahan di masa pandemi ini. Mulai dari topik terkait virus COVID-19 yang memberikan edukasi yang cukup memadai, Bayangkari sebagai istri dan ibu diharapkan berperan ganda terdepan mencegah penyebaran virus ini. Webinar melalui Zoom Meeting dengan topik edukasi mengenai pendidikan anak dan keluarga, hobi, lingkungan, agama, dan berbagai topik inspirasi lainnya diangkat, diselenggarakan oleh hampir seluruh kepengurusan Bayangkari, dibuka oleh Ketua Umum dan dihadiri oleh anggota Bayangkari di seluruh Indonesia. Ketahanan ekonomi keluarga menjadi penekanan program kerja yang juga menjadi perhatian Ibu Fitri Idam Aziz. Para Bayangkari pelaku UMKM di seluruh Indonesia terus didorong memulai dan mengembangkan usahanya. Menginisiasi pembentukan urusan UMKM Bayangkari di bawah seksi ekonomi agar Bayangkari dapat mencari peluang kesempatan untuk berkarya guna meningkatkan perekonomian keluarga, juga sebagai sarana mengembangkan ide dan kreativitas. Ekosistem UMKM Bayangkari yang ditujukan untuk saling membantu usaha antar sesama anggota Bayangkari dan menjadi sarana etalase marketing bagi masyarakat luas. Dimulai dengan pendataan menyeluruh pelaku UMKM Bayangkari, lalu dilanjutkan dengan pembinaan kepada mereka melalui webinar series yang mengakomodir kebutuhan keilmuan yang dibutuhkan untuk bertahan dan bahkan mengembangkan usahanya. Perhatian pengembangan UMKM Bayangkari diberikan oleh Pembina Utama Bayangkari dengan memberikan bantuan untuk 350 UMKM Bayangkari yang terpilih. Agenda besar yang penting di tahun 2020 adalah Musyawarah Bayangkari yang merumuskan beberapa perubahan penting pada aturan, petunjuk pelaksanaan tata cara berorganisasi Bayangkari. Rencana pelaksanaan Musyawarah Bayangkari dilakukan seluruhnya secara virtual dengan semangat kebersamaan untuk organisasi. Ibu Fitri Idam Aziz mengatur dan mengarahkan pelaksanaan Musyawarah Bayangkari ini dengan sangat baik, sehingga seluruh pengurus mampu bekerja sama dengan baik dan tetap fokus kepada penyelesaian tugas walau dilakukan secara virtual. Dengan Musyawarah Bayangkari tahun 2020 ini telah dibentuk urusan lingkungan hidup, telah dilakukan pendataan dan pembinaan untuk P2L, Pekarangan Pangan Lestari, sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Program Taman Baca Kemala mendapat perhatian besar karena melalui Taman Baca diyakini bisa membangun dan meningkatkan budaya literasi serta minat baca pada anak-anak dan masyarakat. Sementara itu, di luar organisasi Bayangkari, Ibu Fitri Idam Aziz juga aktif dalam perannya sebagai Ketua Bidang Kemitraan di Dewan Kerajinan Nasional
atau Dekranas. Salah satu program yang menjadi inisiasi Ibu Fitri Idam Aziz adalah Road Offline to Online untuk para perajin binaan Dekranasda dari seluruh Indonesia. Program ini selaras dengan adanya program peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam berorganisasi Bayangkari dengan meningkatkan UMKM guna memperbaiki taraf hidup serta mendukung perekonomian. Ibu Fitri Idam Aziz juga tergabung dalam bidang 3 Oase Kabinet Indonesia Maju yang membidangi sosial budaya, antara lain program sosialisasi anti pornografi, anti narkoba dengan mengembangkan semangat kemampuan generasi muda Bayangkari dengan semua talenta yang dimiliki. Bersama dengan ibu-ibu yang tergabung dalam Oase Kabinet Indonesia Maju, bakti sosial untuk meringankan beban korban bencana alam sering dilakukan. Bayangkari di bawah kepemimpinan Ibu Fitri Idam Aziz menjalankan program kerja dengan mengedepankan semangat bekerja sama mutilisasi sumber daya yang ada, mengedepankan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi yang mandiri dan menunjukkan eksistensinya untuk anggotanya dan masyarakat. Kiprah Bayangkari memaksimalkan segala kekurangan dan memanfaatkan segala kelebihan akan menjadi panutan dan motivasi tersendiri bagi setiap anggotanya dan bermanfaat untuk organisasi dan masyarakat untuk mendukung Indonesia maju.